sedikit malu, wajah mereka memerah. Hartono menggaruk-garukkan kepala, tersenyum malu-malu. Rian berkata dengan terus terang, "Memang ada pemikiran seperti itu. Harus berterima kasih atas persetujuan Tuan Daniel dan Nyonya." "Tenang saja, aku akan beritahu kakak." Tracy sangat terhibur melihat sahabatnya memiliki pasangan yang baik, juga turut senang untuk mereka. Tracy naik ke pesawat yang akan kembali ke negara Emron. Daniel mempersiapkan pernikahan dengan sungguh-sungguh. Kali ini demi menghindari masalah, dia tidak mengumumkan pada publik, hanya ingin menikah dengan tenang dan lancar, tidak ingin diganggu oleh siapapun. Namun Tracy baru saja naik pesawat, rumah sakit memberitahu kabar tentang kematian Sanjaya. Saat Sanjaya tinggal di rumah sakit selama beberapa hari ini, Daniel sering pergi menjenguknya. Kemarin malam juga membawa anak-anak ke sana. Sanjaya sangat senang saat melihat Daniel dan anak-anak. Daniel mengira Sanjaya bisa bertahan sampai dia dan Tracy menikah. Tidak disangka Sanjaya tidak bisa menunggu sampai hari itu. Daniel mengirim pesan teks untuk memberitahu Tracy kabar ini, lalu mengadakan pemakaman Sanjaya dengan sederhana. Selain kerabat keluarga Valence, hanya orang dalam perusahaan yang hadir. Direktur Tony sangat sedih saat menghadiri pemakaman Sanjaya. Usia Direktur Tony memang sudah tua setelah melalui pergolakan perusahaan beberapa kali ini. Sekarang tubuhnya semakin lemah. Daniel memintanya untuk istirahat beberapa waktu, jangan terlalu lelah. Direktur Tony mengatakan bahwa setelah menghadiri pernikahan dia dan Tracy, dia akan menghabiskan masa tuanya di tempat putrinya. Tidak ingin begitu bersusah payah lagi. Daniel menghormati keputusannya. Selama ini Direktur Tony memulihkan diri di rumah, kesehatannya berangsur-angsur membaik. Setiap hari ia bertemu dengan Carlos, mendiskusikan masalah penelitian dengannya, juga mengajarinya beberapa ilmu padanya. Daniel melihat semua itu, sangat berterima kasih pada Direktur Tony. Kemampuan belajar Carlos sangat cepat pada dasarnya. Dia yang berusia 7 tahun bisa mengikuti kemajuan perusahaan. Untuk masalah penelitian yang sulit yang tidak bisa diselesaikan oleh karyawan lain, cukup ditanyakan padanya. Semuanya berkembang ke arah yang baik, sepertinya tidak ada masalah. Pagi ini Daniel baru tiba di perusahaan. Winnie datang untuk melapor. "Presiden Daniel, ini adalah informasi yang dikirim oleh pihak kepolisian. Silakan dilihat." Daniel melihatnya dengan teliti. Sekarang Samuel sudah resmi dihukum. Selain masalah yang dia tahu, ternyata Samuel juga diam-diam mendukung Linda yang menculik Carla waktu itu, termasuk masalah di Thailand. Sebelumnya Daniel mengira orang yang mendukung Linda adalah Billy. Tidak disangka Samuel yang mendukungnya. Lebih tidak disangka lagi bahwa dia sudah mulai merencanakannya dari awal. Melalui penyelidikan berulang kali, polisi sudah menemukan kejahatan lain yang dilakukan oleh Samuel. Hanya untuk tuduhan saja sudah ditulis sampai memenuhi seluruh halaman kertas A4, juga didapatkan bukti yang cukup. Sekarang sudah diserahkan ke pengadilan menunggu untuk sidang. Sedangkan Friska juga resmi dituntut atas berbagai jenis kejahatan. Karena kemungkinan besar terinfeksi AIDS, maka sekarang dia menjalani pemeriksaan di rumah sakit kepolisian. Lalu akan dilakukan pengaturan lagi setelah penyakitnya sudah dipastikan dalam 3 bulan lagi. Setelah melihat dokumen tersebut, Daniel mengerutkan kening berpesan pada Winnie, "Kirim hasil scannya pada Nyonya." "Sudah dikirim, Presiden Daniel." Winnie memberikan sebuah dokumen lagi padanya. "Ini adalah informasi mengenai rekan kerjasama grup Deongnam." "Itu tidak perlu dilihat lagi." Daniel menolak untuk melihatnya. "Ada satu halaman yang berhubungan dengan keluarga Caledon." Winnie mengingatkan dengan suara pelan. Daniel sedikit terkejut mengambil dokumen dan melihatnya dengan cermat. Benar saja, Victor benar-benar punya hubungan kerjasama dengan keluarga Amberson. Karena hancurnya grup Deongnam, sekarang keluarga Caledon juga mengalami kerugian besar.
Daniel membaca dokumen dengan teliti, menemukan bahwa semua kerjasama antara keluarga Caledon dan keluarga Amberson adalah dalam bentuk bisnis nyata. Proyek kerjasamanya baru saja dimulai. Waktu dimulainya adalah 2 bulan yang lalu. Itu berarti sebelum itu Victor memang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Amberson. Mungkin dia dan Friska pertama kali bertemu di Hotel Oceanville, yaitu saat Daniel terluka. Daniel tidak tertarik bagaimana mereka bisa menjalin hubungan kerjasama dan proyek apa yang mereka kembangkan bersama. Dia hanya ingin tahu apakah Victor ada hubungannya dengan hal-hal dilakukan keluarga Amberson. Jadi Daniel meletakkan berkasnya dan meminta Thomas untuk menyelidikinya. Thomas baru saja hendak keluar, sekretaris di luar datang untuk melaporkan bahwa ada seseorang dari keluarga Caledon di resepsionis lantai pertama. Dia ingin bertemu Daniel. Thomas melihat CCTV di resepsionis lantai pertama. Ternyata itu benar adalah Victor Caledon. Daniel memerintahkan untuk membiarkannya naik. Apa masih ingin menyelidikinya? Thomas bertanya. Iya, Daniel mengangguk. Jika hasilnya sudah ada, segera beritahu aku. Baik, Thomas segera melaksanakan perintahnya. Victor dengan cepat diantar ke kantor presidir oleh sekretaris. Melihat Daniel, ia tampak sedikit gugup. Sebaliknya Daniel lebih tenang dan dengan lembut mempersilakannya untuk duduk. Winnie mengantarkan kopi lalu berdiri di samping. Ada urusan apa mencariku? Daniel bertanya terus terang. Awalnya aku ingin berdiskusi dengan Tracy, tapi dia tidak di sini. Jadi dia memintaku untuk langsung menghubungimu. Victor sedikit khawatir. Iya, ada urusan apa? Berdiskusi denganku juga sama saja. Daniel melihat jam tangannya. Aku nanti masih ada rapat. Sekarang hanya punya waktu 10 menit. Maaf mengganggumu. Victor menyadari bahwa kedatangannya agak tiba-tiba dan buru-buru berkata, sebenarnya kali ini aku kesini karena ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan padamu. Katakanlah. Daniel mengangguk. Sebelumnya aku pernah bekerja sama dengan grup Deongnam, tapi aku tidak tahu watak asli mereka saat itu. Juga tidak tahu mereka ingin menyerang grup Waylands. Saat aku menerima kabar itu, aku sudah menghubungi Nona Friska, tapi tidak disangka juga terjadi sesuatu dengannya. Victor menjelaskan sebab dan akibat dari hal tersebut. Terakhir dia menambahkan, mengenai masalah Garcia, aku memang merasa kamu dan Tracy sedikit keterlaluan. Kemudian, Samuel juga pernah menemuiku dan mengatakan beberapa kata untuk memancing emosiku, bahkan juga mengajariku untuk membujuk Tracy. Setelah aku menyadari bahwa dia punya maksud lain, aku ingin segera memutuskan kontak dan ingin menarik kembali sahamku. Tapi dananya sudah diinvestasikan. Intinya, aku dihasut oleh keluarga Amberson sehingga melakukan beberapa kesalahan. Untungnya tidak menyebabkan kesalahan besar. Alasan aku hari ini datang mencarimu bukan karena aku takut dengan kekuatanmu. Juga takut kamu akan melakukan sesuatu padaku. Aku tahu meskipun kamu memang ingin melakukan sesuatu padaku, kamu pasti akan menyelidikinya dengan jelas terlebih dahulu. Setelah tahu aku tidak terlibat dengan urusan keluarga Amberson, kamu pasti tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya ingin persahabatanku dengan Tracy selama bertahun-tahun rusak oleh sebuah kesalahpahaman. Aku harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun aku bukan seorang pria yang sepenuhnya baik, tapi setidaknya aku tidak akan menyakiti temanku. Victor langsung membicarakan banyak hal. Terakhir menambahkan lagi, selain itu, aku belakangan baru tahu ketika Garcia melukaimu dengan vas, kamu sedang sakit parah. Vas itu melukaimu dan hampir saja membunuhmu. Pantas saja reaksi Tracy begitu besar. Bagaimanapun, Tracy tetap tidak ingin memaafkan Garcia. Aku awalnya mengira kalian terlalu kejam hanya karena sedikit luka luar.
sudah memaksa Garcia ke jalan buntu. Tapi sekarang aku baru sadar betapa tidak masuk akalnya permintaanku saat itu. Sekarang aku dengan tulus meminta maaf. Sambil mengatakan itu, Victor berdiri dan membungkuk meminta maaf pada Daniel. Iya, aku terima permintaan maafmu. Daniel menatapnya sambil tersenyum. Tracy selalu menganggapmu sebagai teman baik. Kuharap persahabatan kalian akan bertahan selamanya. Terima kasih. Victor sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Daniel bisa mengatakan perkataan seperti itu. Kamu seharusnya juga mengalami kerugian yang lumayan besar karena masalah grup Deongnam. Kalau memerlukan bantuan, kamu bisa bilang padaku. Daniel berkata dengan sopan. Tidak perlu. Masih belum sampai tahap itu. Victor sedikit malu. Aku hari ini datang hanya untuk menjelaskan situasinya padamu. Melihat kamu sudah berpikiran terbuka, aku sungguh terkejut dan juga senang. Aku tidak akan menunda lagi waktumu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Tidak lama setelah Victor pergi, hasil investigasi Thomas keluar dan semuanya seperti yang dia katakan. Dia tidak terlibat dalam rencana keluarga Anderson. Ada sekali dia hampir dimanfaatkan oleh Samuel, tetapi ketika dia menyadarinya, dia langsung berhenti. Lalu Victor juga ingin memutuskan hubungan kerjasama, tapi dia tidak bisa lepas dari genggaman Samuel. Jadi pada akhirnya ia juga mengalami kerugian yang besar. Ini juga menjadi pelajaran baginya. Kalau disimpulkan saat itu, Victor memang memiliki dendam terhadap Daniel dan Tracy karena masalah Garcia, makanya bisa dimanfaatkan oleh Samuel. Tapi untungnya dia sempat bertobat sebelum terjadi kesalahan yang besar. Selalu ada momen kelam dalam sifat manusia, tapi untungnya masih sempat dihentikan sebelum terlambat. Daniel tidak memperhitungkan masalah Victor lagi. Tentu saja dia juga tidak akan benar-benar membantunya melewati kesulitan. Itu hanya perkataan sopan saja. Bagaimanapun, setiap orang harus bertanggung jawab atas semua hal yang telah mereka lakukan. Kerugian keluarga Caledon sebesar 60 triliun adalah harga yang harus dia bayar. Masalah telah diselesaikan pada sore hari. Daniel meluangkan waktu untuk melakukan panggilan video call dengan Tracy. Di kota Snowy, negara Imron, Tracy memakai mantel bulu cerpelai besar dan sedang memeriksa dokumen di kantor. Sekelompok dewan direktur grup Moore duduk di samping. Semuanya tunduk patuh dan memperhatikan ekspresinya dengan cermat. Melihat adegan ini melalui video, bibir Daniel meringkuk puas. Bagus, semua berjalan sesuai dengan prediksinya. Tracy membawa begitu banyak uang, sekarang dirinya akhirnya memiliki kedudukan di keluarga Moore. Sayang, aku masih harus mengurus urusan lain. Aku tutup teleponnya dulu ya. Tracy berkata dengan sikap dingin. Malam nanti aku akan menelponmu. Baiklah, kamu urus dulu saja. Setelah menutup telepon, Daniel memeriksa laporan dari Ryan. Pada hari pertama kembali ke kota Snowy, Nyonya Tracy langsung pergi menghadiri rapat Dewan Grup. Saat itu Tuan L dan para dewan direktur sedang mendiskusikan solusi untuk mengatasi permasalahan kekurangan dana. Nyonya Tracy langsung mengeluarkan dokumen dan mengumumkan bahwa dia membawa sejumlah besar dana untuk mengatasi kekurangan dana grup Moore. Saat mereka melihat jumlahnya, mereka semua sangat terkejut. Bahkan Tuan L juga tercengang. Dia mungkin tidak menyangka Nyonya Tracy akan membawa begitu banyak uang kembali untuk diinvestasikan di grup Moore. Dia segera menarik Nyonya Tracy ke samping dan bertanya dari mana dia mendapat uang tersebut. Nyonya Tracy bilang kalau uang ini diberikan oleh Anda. Dia juga mengeluarkan surat kuasa yang ditandatangani Anda. Tuan L kelihatan tenang, tapi tatapan matanya tidak seperti biasanya. Mungkin karena dia sangat terkejut. Pada intinya, hari itu Nyonya Tracy berhasil menarik perhatian semua orang, dan sekarang tidak ada seorang pun di grup Moore
termasuk paman dan kerabat keluarga Moore yang berani memandang rendah Nyonya lagi. 2 hari ini, Tuan El sedang mengurus urusan pribadi. Dia menyerahkan urusan dewan direksi grup kepada Nyonya Tracy. Aura Nyonya Tracy sangat kuat, seperti seorang raja. Setelah itu, ada beberapa kata sanjungan. Pujiannya sangat nyata dan tidak terlalu dibuat-buat. Daniel membaca laporannya, sudut bibirnya melengkung, matanya berbinar. Istrinya begitu luar biasa, benar-benar membuatnya senang dan juga bangga. Sekarang tinggal menunggu acara pernikahan. Pada saat yang sama di kota Snowy, negara Imron, Tracy sedang mengadakan rapat dewan mengatur hal-hal selanjutnya dengan para direktur. Tiba-tiba Naomi bergegas masuk dan berbisik di telinganya. "Gawat, Nona Dewi kabur lagi." "Apa?" Tracy mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" "Aku juga tidak tahu. Kali ini dia bahkan membawa anak-anak kabur bersamanya. Tuhan sangat marah, sudah menyuruh orang untuk mengejar." Naomi mengerutkan kening, wajahnya terlihat khawatir. Pasangan ini entah kapan baru bisa berdamai. Tracy menghela nafas dan berkata, "Sudahlah, kita lanjutkan rapat. Kita juga tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Biar kakak yang menanganinya." Mereka masih sedang rapat, tiba-tiba dari luar gedung terdengar suara elang. Langit terlihat gelap, sekelumpuran elang sedang terbang ke arah mereka. Para direktur semua ketakutan dan berteriak dengan tergesa-gesa, dia datang lagi." Tracy meletakkan dokumennya, bangkit berdiri dan berjalan ke samping jendela. Melihat pemandangan yang sangat menggembarkan itu, dia tidak bisa menahan diri dan mengerutkan keningnya. Apa mungkin calon kakak iparnya datang untuk mencarinya? Rapat dibubarkan. Tiba-tiba didengar suara dingin Lorenzo. Para direktur itu seolah-olah telah menerima pengampunan, meninggalkan kantor dengan tidak sabar, seolah sedang melarikan diri. "Kakak, aku sudah menduga wanita sialan itu tidak bisa melepaskan uangnya. Aku menyimpan kartu identitas, kartu banknya, serta perhiasan-perhiasan itu di dalam berangkas perusahaan. Dia benar-benar masuk ke dalam perangkap sendiri." Lorenzo menggertakkan gigi dan berteriak dengan marah. "Hah?" Tracy tercengang, ternyata dia berpikir terlalu banyak. Dewi bukan datang untuk mencarinya, melainkan untuk mencari uang-uang tersebut. "Kamu pergi dulu, ini bukan urusanmu." Lorenzo memberi perintah, kemudian langsung membuka kabinet, memperlihatkan sebuah berangkas berwarna emas. Dia mau menunggu Dewi di sini. Dia mau lihat apakah dia bisa melarikan diri dengan berangkas ini di depan hadapannya. "Kakak, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik." Tracy menegur dengan hati-hati. Lorenzo membuat gerakan tangan menyuruhnya cepat pergi. Tracy buru-buru pergi bersama Naomi dan Paula. Sampai di pintu, dia menoleh dan melirik berangkas tersebut. Ada sebuah foto yang tertempel pada berangkas tersebut. Di foto itu Lorenzo memiringkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh, sementara Dewi mengenakan wig berwarna merah berada tepat di hadapannya. Bibir keduanya menempel bersama, tapi mereka juga tidak sedang berciuman. Mereka pasti saling berciuman tanpa disengaja, lalu berfoto secara tidak sengaja. Ekspresi mereka berdua tampak sedikit terkejut, tapi ini adalah satu-satunya foto mesra mereka. Lorenzo menempel foto ini di berangkas, menunjukkan beberapa penting foto ini baginya. Sekarang berangkas emas ini adalah sebuah umpan, menunggu Dewi untuk mengambil umpannya. Tracy tidak bisa menahan diri dan berbalik bertanya pada Lorenzo, "Kakak, bagaimana kakak dan kakak ipar bertemu?" "Untuk apa kamu menanyakan hal ini? Cepat pergi." Lorenzo sudah siap untuk berperang dengan Dewi. Dia tidak ingin Tracy mengganggunya. "Apa foto itu diambil diam-diam saat kalian baru berkenalan?"
Tracy menunjuk foto di berangkas dan bertanya lagi. Lorenzo menoleh dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia bahkan sudah lupa dirinya menempel foto ini pada berangkasnya. Melihat tampang konyol keduanya dalam foto itu, rasa kesal pada sorot matanya berangsur-angsur berkurang dan ada emosi yang rumit sedang melonjak. Kakak, hubungan jangka panjang, apapun harus ada komunikasi yang baik. Menggunakan cara yang begitu keras tidak akan berhasil. Kakak harus menggunakan kenang-kenangan indah dari masa lalu untuk menggerakkan dan mempertahankannya. Setelah berkata itu, Tracy pergi dengan tergesa-gesa. Di luar, karyawan dari berbagai departemen telah melarikan diri. Semuanya berbondong masuk ke dalam lift. Seakan-akan yang datang bukanlah calon istri bos mereka, melainkan monster. Melihat situasi seperti ini, Paula tidak bisa menahan diri dan mendesah. Sebenarnya, apa yang pernah dilakukan oleh calon nyonya kita di gedung grup Mor? Kenapa semua orang sampai ketakutan seperti ini? Ayo, cepat kita pergi. Naomi mengingatkan, Tuan telah mengepung tempat ini untuk menangkapnya. Sebuah pertempuran besar akan segera dimulai. Benar. Tracy melihat beberapa lift sudah penuh, bahkan lift VIP juga masih sedang turun. Jadi dia pun menyeret mereka berdua untuk turun lewat tangga. Cepat pergi, jangan terlibat dalam hal ini. Kalau tidak, kita membela pihak yang manapun tetap salah. Iya. Mereka bertiga baru saja hendak pergi melalui area tangga. Tiba-tiba ada beberapa elang menyerbu ke depan, hampir saja menabrak mereka. Naomi dan Paula segera melindungi Tracy, berdiri di samping dan menempel dinding menghindari elang-elang itu. Mereka bertiga belum sempat bereaksi, ada sesosok bayangan hitam melintas di depan mereka. Suara yang penuh amarah bergema di area tangga. Lorenzo, kamu bajingan, berani mencuri uangku. Aku akan menghabisimu. Hah? Tracy tertegun sejenak dan buru-buru berkata, cepat lari. Dewi membaga beberapa elang menerobos masuk ke dalam kantor presidir. Lorenzo sedang duduk di kursi kulit hitam dengan sikap arogan, memutar pena di tangannya, menyipitkan mata dan menatapnya dengan dingin. Lorenzo, sialan. Dewi baru saja hendak berbicara, tiba-tiba suara yang dikenalnya terdengar dari speaker. Aku, Dewi, bersumpah pada langit bahwa aku akan balas budi pada Lorenzo di masa depan. Kalau aku tidak bisa membalasnya, maka aku akan menebusnya dengan tubuhku. Kalau aku mengingkari sumpah ini, maka aku akan disambar oleh petir dan mati dengan mengenaskan. Begitu kalimat ini selesai, tiba-tiba terdengar suara petir di luar, membuat Dewi bergidik ketakutan dan langsung menciut. Wanita sialan, apa kamu masih ingat? Ini adalah sumpah yang kamu buat sendiri. Lorenzo berdiri dan mendekatinya perlahan. Kalau kamu tidak ingat, maka aku akan mengingatkanmu. Dewi menatap matanya mendengarkan sumpah yang terus diputar itu. Ingatannya perlahan kembali ke beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Season pertama kisah cerita Daniel dan Tracy sudah saya selesaikan hari ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang telah mensupport saya dan selalu mengikuti cerita dari novel-novel yang saya bacakan ini. Dan kisah selanjutnya akan diteruskan dengan cerita tentang Lorenzo dan Dewi, tentang pertemuan mereka mulai dari awal sampai mereka mempunyai anak. Simak terus kelanjutan kisah cerita mereka. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita saya ini menghibur kakak semuanya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.